tingkatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Bisa dimulai Bapak Ibu. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkatnya jualah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan bagi kita semua, sehingga kita masih bisa hadir bersama-sama di ruangan STN 2 Talapong ini dalam rangka tugas saya sebagai guru penggerak, yaitu menyampaikan penyebaran dan pemahaman budaya positif pada modul 1/4. Salam salam lupa-lupanya kita hadiahkan buat arwah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, karena beliau telah berjasa membawa umatnya dari alam kebodohan sampai kepada alam yang berilmu pendidikan seperti yang kita alami saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SDN 26 Talapong, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SDN 26 Talapong. Baiklah, marilah kita buka acara penyebaran dan pemahaman budaya positif ini dengan mengucapkan basmalah. Adapun susunan acara kita, yang pertama kita minta dulu kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan 4 sepatah 2 katanya. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat, hidayah, kesehatan dan kesempatan hingga hari ini kita bisa mengikuti acara yang akan dilaksanakan oleh Pak Rizky. Kemudian selamat berangkatkan salam tidak lupa kita kirimkan buat Allah Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, mungkin pada kesempatan ini Ibu hanya akan menyampaikan bahwasanya terima kasih banyak atas kegiatan ini, dan alhamdulillah setelah kita punya guru penggerak, semoga kedepannya dengan adanya pelatihan ini yang didapat oleh guru kita Pak Rizky dalam kegiatan ini, yaitu penyebaran dan pemahaman kegiatan positif. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini kita bisa terapkan di sekolah kita ini dengan baik, dan bisa semua guru kita nanti bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan seperti yang kita harapkan. Mungkin untuk mempersingkat waktu hanya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutannya bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung aja ke materi. Sebelum kita ke materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu ice breaking dulu ya sebentar. Ice breakingnya pakai musik. Kita akan ice breaking panjang pendek ya Bapak Ibu ya. Mari diikuti videonya.
kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan ice breaking tadi. Bagaimana suasananya? Sudah semangat kembali? Nah, apalagi di jam-jam merawat seperti ini, mungkin bawahnya akan mengantuk ya. Jadi dengan adanya ice breaking tadi, membuat Bapak dan Ibu menjadi semangat untuk mengikuti acara selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang penyebaran pemahaman aksi nyata budaya positif kepada Bapak dan Ibu yang berada di SD Negeri 26 Talabah. Nah, tidak asing lagi ya atau CJP-nya. Saya sendiri Andi Resti, itu merupakan calon guru penggerak angkatan 9. Di sini nanti saya akan menyebarkan pemahaman dan penyerapan pengalaman budaya positif. Mudah-mudahan nanti setelah saya sebarkan, Bapak dan Ibu nanti telah memahaminya. Mari kita sama-sama menerapkannya di SD kita ini. Setuju Bapak Ibu? Oke. Nah, adapun konsep inti budaya positif itu adalah yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol seorang guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Jadi mari kita bahas satu persatu. Apa sih perubahan paradigma belajar itu? Ya, kita lihat satu persatu. Nah, perubahan paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran kita itu mengukur minat, kesiapan belajar, serta profil siswa kita. Jadi sebelum kita masuk pembelajaran berdiferensiasi ini, terlebih dahulu mungkin bisa kita lakukan dengan cara diagnosis dulu dari awal. Kemudian disiplin belajarnya. Kemudian bisa kita, kalau guru yang kelas 5, bisa melihat rapor siswa itu di kelas 4. Nanti dia di mana saja, mungkin dia bisa menggambar atau dia bisa berhitung. Disitulah nanti kita bisa mengelompokkan mereka masing-masing. Itu yang berdiferensiasi. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi pada kurikulum merdeka ini kita harus menuju kepada profil belajar Pancasila. Yang mana saja profil belajar Pancasila itu? Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya, yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Nah, inilah nanti perubahan paradigma belajar yang harus kita capai sebagai seorang guru. Jadi perubahan paradigma itu adalah perubahan cara kita berpikir lama menuju cara kita berpikir yang baru. Nah, itu maksudnya. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol itu ini adalah paparan dari Dr. William Glasser tentang miskonsepsi tentang kontrol. Miskonsepsi itu adalah mungkin kesalahan-kesalahan yang selama ini kita sebagai pendidik gitu Bapak Ibu. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Di sini ada penjelasannya. Ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, tadi ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apa saja pengertiannya? Nah, di sini
Ilusi guru mengontrol murid itu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kalau selama ini gimana Bapak Ibu? Kita kan memaksa murid, walaupun murid itu tidak mau melakukannya, tapi kita paksa murid tersebut gitu. Itu yang miskonsepsi tadi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan manfaat itu penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, itu ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini maksudnya adalah menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kalau sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini maksudnya adalah banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kalau kita memaksa murid, gimana Bapak Ibu? Nah itu mereka akan menyimpan rasa dendamnya nanti, dan akan hubungan permusuhannya itu akan terbentuk. Mereka akan dendam selamanya sama kita. Itu maksudnya. Maka kita seorang pendidik itu tidak boleh memaksa. Ya, apabila siswa itu tidak mau melakukannya. Tapi kalau siswanya mau melakukan, itu tidak masalah. Itu maksudnya ya miskonsepsi. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, ini menurut Stephen R. Covey itu mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini contohnya. Bagaimana cara kita merubahnya stimulus respon itu ke teori kontrol tentang dunia. Mungkin kebutuhan kita sama, gitu kan? Itu kan biasanya kita itu selalu ngomong itu, kan sama, gitu. Kita kan butuh sama, gitu ya. Tapi kalau pandangan teori kontrol, itu seharusnya kita sudah ubah kebutuhan kita itu berbeda, gitu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi semua perilaku ini memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Biasa kita gitu kan Bapak Ibu. Biarlah, yang penting ikut, yang penting menang kalah itu hal biasa. Tapi kita ubah kembali bahwa kita itu harus berpikir menang-menang. Itu maksudnya ya. Jadi dari pemikiran-pemikiran yang lama kita itu kita ubah ke pemikiran-pemikiran kita yang baru. Nah yang kedua itu ada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin itu berasal dari Latin disiplina, yang artinya belajar. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal. Kemudian
Kalau menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau di dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita itu sendiri. Jadi kita sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu datang dalam dirinya, ya. Kalau ekstrinsik itu adalah unsur-unsur yang berasal dari luar. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ketiga itu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu. Nah, dari kami belajar guru penjara itu sebenarnya ada 7 institusi atau organisasi nilai kebajikan. Hari ini saya akan sampaikan 3. Ini seperti contoh. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Itu sudah yang kita bahas tadi. Itu ada 6, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian menurut IBO Primary Years Program, itu nilai kebajikan itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan satu lagi itu menurut keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai positif. Kemudian yang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Apa itu yang bertahan hidup? Bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Kemudian kasih sayang itu adalah anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kemudian penguasaan. Kalau penguasaan itu adalah kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian kesenangan itu adalah kebutuhan akan kesenangan, adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Terakhir itu adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka itu perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru. Inilah yang dibutuhkan oleh anak kita, kebutuhan dasar manusia itu. Kemudian lanjut dengan motivasi perilaku. Ada 3 motivasi perilaku kita. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan
akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Seperti yang kita rasakan di sekolah Bapak Ibu, kalau misalnya seorang anak itu tidak membuat PR misalnya, mereka akan berpikir apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Mungkin bisa saja saya disuruh berdiri, atau bisa saja saya disuruh keluar untuk mengerjakan PR gitu. Jadi ini adalah ketidaknyamanan daripada diri anak tersebut. Kemudian yang kedua, itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Benar nggak ini Bapak Ibu? Siapa yang dapat jawab pertanyaan ini mungkin boleh pulang. Atau siapa yang datang tepat waktu setiap hari mungkin akan Bapak Ibu kasih hadiah. Atau siapa yang dapat menjawab ini akan Bapak kasih permen, akan Bapak kasih uang. Nah itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini kata-katanya mungkin mereka akan bertanya apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya. Berbeda dengan hukuman tadi. Kalau hukuman tadi, apa yang akan terjadi pada diri saya jika saya tidak melakukannya? Kalau yang ini mendapatkan imbalan, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Lebih baiklah saya mengerjakan PR. Nanti kata ibu kemarin mau mengasih kita uang 2.000 rupiah katanya. Berarti itu yang akan timbul di dalam diri anak tersebut. Itu untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah ini kata-katanya, kalau saya mengerjakannya mungkin orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya jika saya melakukannya. Mungkin anak-anak itu ingin menjadi dokter. Kalau saya ingin menjadi dokter, saya harus rajin belajar. Nah itu. Dan sudah jelas perbedaannya antara tiga itu Bapak Ibu. Sudah ya, kalau memberikan hukuman, itu mereka akan takut apa yang akan terjadi pada diri saya. Kalau dia mendapatkan penghargaan, apa yang akan saya peroleh jika saya mengerjakan itu. Kemudian yang ketiga, saya akan menjadi apa nanti kalau saya mengerjakan itu. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, menurut Bapak Ibu, mana yang unsur intrinsik dan mana yang unsur ekstrinsik? Unsur intrinsik itu tadi berasal dari dalam diri anak. Kalau unsur ekstrinsik itu yang berasal dari luar. Yang mana Bapak Ibu? Yang ketiga. Yang ketiga berarti unsur intrinsik. Berarti yang satu dengan dua itu merupakan unsur ekstrinsik. Kita lihat. Yang nomor pertama itu adalah unsur ekstrinsik, ya betul. Kemudian yang kedua juga unsur ekstrinsik, dan yang ketiga itu adalah unsur intrinsik. Nah sekarang saya ingin mencontohkan hal lain. Bapak Ibu misalnya mengendarai sepeda motor dari simpang ke simpang 4 memakai helm misalnya. Apa unsur intrinsik yang terkandung di dalamnya? Kemudian apa unsur ekstrinsiknya? Apa itu Bapak Ibu? Mungkin dalam diri saya seperti ini, mungkin di luar saya berpikiran seperti ini, seperti yang tadi. Apa itu unsur ekstrinsiknya? Ya silakan Bu Ira. Kalau menurut saya, ketika memakai motor menggunakan helm, unsur intrinsik motivasi yang ada dari diri saya ingin melindungi diri. Nah, sedangkan unsur ekstrinsiknya karena takut ada razia nantinya kalau tidak memakai helm. Ya itu dia maksud Bapak Ibu ya. Jadi kalau unsur kita memakai helm ini, apa yang ada dalam pikiran kita? Jika saya menggunakan helm ini, maka keselamatan saya akan terjaga. Ketika saya jatuh, maka kepala saya tidak akan terbentur dengan aspal. Itu pemikiran kita. Tapi kalau unsur ekstrinsiknya, kalau ke simpang 4 itu kita harus pakai helm. Karena ada polisi nanti yang menilang gitu. Itu kan untuk dari unsur luar kita takut karena tilang. Tapi kalau di dalam diri kita itu adalah demi menjaga keselamatan kita. Nah, dari motivasi perilaku manusia ini bisa kita menerapkan kepada siswa kita nantinya. Berarti memberikan hukuman
memberikan penghargaan, imbalan, itu sebenarnya tidak diperbolehkan lagi Bapak Ibu. Tapi kita harus mengajarkan mereka, melatih diri mereka apa yang ada di dalam dirinya. Nah itu kita berikan motivasi, semangat itu untuk anak-anak didik kita. Nah ini dia, identitas gagal itu memberikan hukuman, sedangkan identitas sukses itu kita memberikan konsekuensi. Jadi hukuman dengan konsekuensi itu berbeda dan restitusi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, betul nggak? Kalau kita menghakimi siswa kita, mungkin di dalam dirinya akan timbul rasa dendam. Kalau kita misalnya, si A, kamu sejak tadi hanya tidur, tidak mau mendengarkan bapak mendengar, silakan kamu ke depan, tapi dengan mengatakan suara-suara yang sangat keras, timbul nggak rasa dendam pada diri anak kita? Itu akan timbul. Kemudian kalau konsekuensi itu berbeda. Kalau konsekuensinya itu misalnya, kenapa kamu terlambat datang ke sekolah, gitu maksudnya. Karena mungkin ada sesuatu hal. Kamu mau nggak nanti setelah jam istirahat kamu tidak istirahat, tapi kamu mengerjakan tugas kamu yang tertinggal. Itu konsekuensi. Kalau hukuman berbeda. Kamu terlambat, silakan kamu keluar. Kamu tidak memakai sepatu, silakan kamu pulang. Jemput sepatumu. Nah itu yang hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu berbeda. Kita memberikan tambahan kepada peserta didik kita. Kita berikan arahan, mungkin bisa bermanfaat juga bagi dia gitu. Jadi kalau dia terlambat datang ke sekolah, catatannya tertinggal sama temannya lainnya, pas jam istirahat nanti kita suruh untuk melanjutkan pelajarannya. Kemudian kalau restitusi ini hanya menyelesaikan masalah dengan, nanti juga dijelaskan nanti di akhir ini nanti ada segitiga restitusi. Restitusi ini yang paling baik. Kita menyelesaikan masalah itu, kita carikan penyelesaian masalahnya. Kenapa dia datang terlambat? Kenapa dia pakai sepatu? Kenapa dia pakai sendal? Nah itu ada restitusi, penyelesaian masalah terhadap dirinya. Nah kemudian yang selanjutnya itu adalah posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Ada Bapak Ibu sekarang ini yang menjadi penghukum? Ada ya. Saya sendiri pun masih ada yang dikatakan sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Berbeda dengan guru olahraga. Guru olahraga, kamu terlambat, silakan kamu lari keliling lapangan. Itu hukuman atau tidak? Tidak, karena dia belajar olahraga. Tapi kalau kita sebagai guru kelas, kamu tidak membuat PR, silakan kamu keluar. Itu adalah sebagai hukuman. Jadi ini contohnya kata-katanya. Patuhi aturan saya atau awas gitu. Jadi ada nada-nada mengancam. Kemudian kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ada yang tahu contohnya? Contoh kata-katanya? Nah ini dia. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Dengan bicara itu dengan lembut. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kalau saya sendiri juga pernah seperti itu. Bapak sudah jauh-jauh datang ke simpang empat ini nak, mau mengajar kalian, tapi kalian seperti ini lah perangai kalian. Itu salah satu membuat rasa bersalah. Rupanya kita tidak boleh melakukan hal itu. Nah itu maksudnya. Jangan ribut nak, nanti terdengar sampai ke kantor, tahu kepala sekolah, bapak yang disalahkan nanti. Nah itu juga membuat rasa bersalah. Ada nggak kita seperti itu? Ada. Coba diam dulu. Nanti terdengar sama ibu kepala sekolah nanti bapak yang disalahkan atau ibu yang disalahkan. Nah itu adalah membuat rasa bersalah. Kemudian kontrol yang ketiga itu adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah ini contohnya. Ayo bantulah diri bapak ya. Kemudian ayo ingat tidak bantu bapak selama ini.
ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi contohnya misalnya ada anak yang datang terlambat, kemudian dia minta izin kepada guru piket, Bu, saya terlambat Bu. Ayo sudah, kamu masuk aja, nanti absen kamu akan ibu buat hadir. Nah itu yang posisi teman. Kalau saya juga pernah menyerahkan, kamu potong rambut, nanti bapak juga potong rambut. Nah gitu, seperti itu. Jadi itu adalah posisi kita sebagai teman. Kemudian yang keempat itu adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah ini contoh pertanyaannya. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini bisa contohnya anak-anak tidak memakai baju seragam ke sekolah pada hari Senin. Kamu tahu nggak peraturan sekolah kita apa setiap hari Senin? Nah gitu. Jadi kalau setiap hari Senin itu, nah kita harus memakai pakaian seragam sekolah gitu. Itu yang pemantau. Jadi ada memantau, berarti dia sudah hafal dia peraturan-peraturan sekolah itu atau tata tertib sekolah. Dia sudah tahu kalau anak yang tidak memakai baju seragam sekolah apa sanksinya, apa konsekuensinya. Nah itu. Jadi itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir, nah inilah posisi kontrol guru yang paling baik. Itu adalah posisinya sebagai manajer. Nah, manajer ini adalah posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, ini kata-katanya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Atau jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Gitu. Jadi itu yang manajer. Kalau manajer itu biasanya apa, Bapak Ibu? Kalau manajer di sebuah perusahaan, nah dia yang mengontrol nanti anggota-anggotanya, dia memimpin gitu. Nah jadi ini, jadi posisi manajer ini adalah posisi yang paling baik digunakan kita sebagai seorang pendidik. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Atau mengapa keyakinan sekolah bukan peraturan sekolah? Ya, di sini kita bisa mengetahui bahwa kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, dibuat dalam bentuk kata sehingga mudah diingat, sesuaikan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ini contoh perbuatan keyakinan kelas saya kemarin dengan siswa saya di kelas 5. Mereka akan menuliskan nilai-nilai kebajikan. Tidak boleh datang terlambat. Berarti tidak boleh datang terlambat. Berarti keyakinan kelas kita diganti dengan kata disiplin. Tidak boleh melawan kepada guru. Berarti kita itu saling menghargai atau menghormati. Itu diganti. Maksudnya yang itu-itunya diganti. Tidak boleh mencontek saat ujian. Berarti keyakinan kelas kita jujur. Siswa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah itu berarti kita ganti dengan keyakinan kelas kita kebersihan. Nah gitu. Jadi kata-kata tidak itu diganti dengan keyakinan kelas kita yang bernilai positif. Jadi tidak ada lagi nanti peraturan-peraturan. Tidak boleh datang terlambat atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh melawan kepada guru. Tidak boleh berkelahi. Nah, kata-kata tidaknya tadilah kita ubah menjadi keyakinan kelas. Dan yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ada 3 tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita lihat satu-satu. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal
karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ini kata-katanya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, misalnya kita temukan anak kita sedang atau dia membuang sampah sembarangan, kita tangkap, kita panggil, kita tanya, kenapa kamu tadi membuang sampah sembarangan? Nah, itu kita bisa menstabilkan identitas dulu. Karena saya tidak tahu, Pak, saya hanya membuangnya saja. Oke, misalkannya berbuat salah itu tidak apa-apa. Bapak juga pernah kok melakukan kesalahan itu. Nah, itu yang maksudnya menstabilkan identitas. Kemudian masuk kedua, itu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Apa yang mendasari sebuah tindakan kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ini contoh kata-katanya. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya, gitu. Kalau anaknya berkelahi misalnya, dia misalnya melemparnya dengan batu misalnya. Mungkin dari melempar batu ini kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Mungkin bisa saja kamu mendorongnya secara kuat, gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanyakan alasannya. Kenapa kamu membuang sampah? Apa alasannya kamu membuang sampah sembarangan? Nah, itu kata-kata. Validasi dulu tindakan yang salah. Mungkin kita tanya dulu alasannya. Itu yang maksudnya validasi. Kesalahannya itu kita validasi. Apa alasan kamu melakukan hal itu? Nah, itu. Kemudian yang ketiga, itu ada menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kan tadi sudah kita buat keyakinan di kelas. Kalau ada anak yang berbuat salah, nanti bisa kita tanyakan dengan kata, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Atau kamu tahu nggak kamu telah melanggar keyakinan kelas apa? Nah, itu untuk menanyakan keyakinan. Karena keyakinan sudah kita bikin tadi. Jadi itu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah untuk penyelesaian masalah yang ada pada anak kita. Kita selesaikan melalui 3 tahap tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian divalidasi dulu tindakannya, kemudian yang ketiga, tanyakan keyakinan. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, dari dalam menerapkan program disiplin ini, positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among yang menuntun muridnya menjadi lebih baik dan bertanggung jawab. Hanya itu Bapak Ibu tentang penyebaran disiplin positif. Mudah-mudahan dengan saya menyebarkan disiplin positif ini, kita dapat memahaminya nanti dan kita terapkan di sekolah kita ini. Nah, dari penjelasan saya, beberapa penjelasan tadi, mungkin ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, kami persilakan. Apabila yang kita lakukan di dalam kegiatan ternyata ada siswa yang tidak mau melakukan kegiatan, setelah disampaikan dia juga tidak mau, apa yang akan kita lakukan terhadap siswa itu agar dia mau melakukan? Itu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan adalah bagi siswa yang tidak mau melakukan kegiatan. Misalnya contohnya kegiatannya apa? Misalnya contohnya kegiatan, misalnya membuat PR, dia tidak mau melakukan tugasnya. Apa yang kita lakukan agar dia mau melakukan tugas yang diberikan?
Ya, seperti itu misalnya ketika ada PR, anak tidak mau mengerjakan PR, mungkin kita bisa melakukan kontrol kita sebagai manajer mungkin untuk menyelesaikan satu masalah, atau langsung saja kita menggunakan segitiga restitusi gitu. Ketika anak itu tidak membuat PR, mungkin bisa kita tanyakan alasannya kenapa. Mungkin anak-anak kita kan pasti memiliki alasan tidak membuat PR. Namun jika tidak anak tersebut terus menerus itu tidak mau membuat PR itu juga, mungkin kita bisa yang pertama sih berkolaborasi dengan orang tuanya, atau berkolaborasi dulu dengan kepala sekolah. Di sekolah kita tanyakan anak ini tidak membuat PR, tapi setelah nanti kepala sekolah memberikan tindakan juga, tapi dia tidak mau juga nanti, nah kita akan memanggil orang tuanya di rumah gitu untuk datang ke sekolah. Kita tanyakan bahwa anaknya ini tidak pernah membuat PR, apa solusi kita bapak ibunya sebagai orang tuanya di rumah gitu. Gitu Bu. Mudah-mudahan dengan telah dipanggil orang tua, orang tua itu mudah-mudahan mengingatkan anaknya untuk tetap selalu rajin belajar dan menanyakan PR-nya. Mungkin setiap hari bisa ditanyakan PR kepada anak-anaknya. Nah, kemudian masih ada Bapak dan Ibu, sudah pas? Nah, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya, atas perhatiannya, atas keluangan waktunya untuk bersama saya dalam penyebaran dan pemahaman budaya positif ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian saya mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beta Kasmela, guru SDN 26 Talamau, rekan sejawat calon guru penggerak SDN 26 Talamau. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu calon guru penggerak yang telah memaparkan penyebaran budaya positif. Dengan adanya kegiatan ini bisa menambah wawasan tentang penyebaran budaya positif. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan penyebaran budaya positif ini di SDN 26 Talamau. Terima kasih Bapak Ibu guru CGP. Semoga sukses. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Nah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak semuanya. Siang Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah, pada hari ini Bapak ingin mengajak anak-anak Bapak semuanya untuk mengadakan diskusi tentang keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas saja? Peraturan kelas sudah tahu? Sudah ya. Peraturan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa kita buat keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu sudah bersifat abstrak, sedikit dan mudah dipahami. Nah, untuk memulainya, coba anak Bapak, apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersurat lepas dari adanya latar belakang, suku, negara, bahasa maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Nah, keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif. Positif itu baik atau buruk? Baik.
baik yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas, dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil belajar Pancasila. Nah, apa tujuannya dari penerapan keyakinan kelas? Yang pertama, itu mewujudkan merdeka belajar pada anak. Anak-anak akan diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat tentang keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan, serta menuangkan ide, pendapat dan juga gagasan mereka secara terbuka, secara demokratis. Nah, tujuan yang kedua, mewujudkan disiplin positif kepada anak yang kemudian akan menjadi budaya positif, di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tidak ada tekanan. Nah, jadi keyakinan kelas itu timbul di dalam diri kita, ya, bukan ada paksaan, bukan juga ada tekanan dari pihak lain. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah membentuk karakter yang positif pada anak melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, itu termasuk guru dan murid. Dan yang terakhir, menumbuhkan adanya semangat belajar kepada anak. Nah, itu tujuannya kenapa kita menerapkan keyakinan kelas di kelas kita. Nah, ini contohnya ya, agar anak-anak Bapak nanti menuliskannya itu tidak ragu, Bapak berikan contohnya. Yang pertama, disiplin. Disiplin, apa contoh nilai kebajikannya? Tidak terlambat datang ke sekolah dan mengikuti pembelajaran. Yang kedua, disiplin dalam berseragam. Nah, contohnya setiap Senin kita harus menggunakan pakaian yang seragam yang lengkap. Nah, itu. Kemudian disiplin dalam melaksanakan sesuatu tugas atau kegiatan kelas. Apa contoh tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah? Kalau yang tiket datangnya lebih awal. Dan yang kedua, saling menghormati dan menyayangi. Nah, bagaimana pula ini nilai kebajikannya? Itu menyayangi teman dan semua guru. Boleh kita membeda-bedakan teman? Tidak. Oh, si A miskin, si B kaya. Nah, saya mau berteman dengan si B sajalah. Gak boleh ya, karena itu sudah melanggar keyakinan kelas kita, yaitu saling menghormati. Kemudian bekerja sama dengan teman, saling menghargai dan membiasakan untuk sapa, senyum, salam, sopan dan santun. Dan yang ketiga, misalnya mandiri. Mandiri apa nilai kebajikannya? Misalnya tidak ditunggu orang tua di kelas. Ada seperti itu sekarang? Masih ada yang ditemani orang tuanya di dalam kelas? Oh tidak, hebat-hebat ya. Kemudian mampu untuk makan sendiri. Masih ada yang disuapin orang tuanya? Oh tidak, berarti anak-anak Bapak sudah mandiri serta melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya secara mandiri. Apa contohnya? Mandi, sudah sendiri kan? Ah sudah, itu contoh-contoh dari mandiri. Mandiri itu kita kerjakan sendiri. Kita mandiri, ya. Kemudian yang keempat itu adalah bertanggung jawab. Apa contoh nilai kebajikannya? Ya, anak-anak juga menyepakati untuk dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan segala kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan belajar maupun kegiatan-kegiatan di kelas yang lainnya, ya. Kemudian yang kelima itu adalah menjaga kebersihan. Apa contoh nilai kebajikannya? Saling menjaga kebersihan diri, kelas, apalagi supaya tercipta suasana yang nyaman dan lingkungan yang sehat. Mau nggak anak-anak Bapak semuanya kelasnya bersih? Mau. Bagaimana caranya? Ya kita tanamkan dalam diri kita untuk selalu menjaga kebersihan. Nah, yang terakhir jujur. Siapa yang pernah berbohong? Ada di antara anak Bapak yang pernah berbohong? Ya pasti semuanya kita pasti pernah berbohong, ya enggak? Ya, apa contohnya nilai kebajikannya? Tidak mencontek saat ujian, apalagi tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, dan mengembalikan barang teman setelah dipinjam. Inilah nanti, ini contohnya agar anak-anak Bapak semuanya dipermudahkan untuk membuat nilai-nilai kebajikannya. Nah, sekarang anak-anak Bapak semuanya sudah paham tentang nilai-nilai keyakinan kelas?
Sudah? Nah, sekarang Bapak ingin anak-anak Bapak semuanya menulis keyakinan yang ingin kita terapkan di dalam kelas kita. Ya, nilai-nilai kebajikan apa yang ingin kita terapkan di dalam kelas kita. Paham? Paham. Nah, sekarang silakan dituangkan di dalam kertas sticky note ini. Ini kertas sticky note ya. Sekarang tulis nilai-nilai kebajikannya. Apa-apa saja yang ada di dalam diri anak-anak Bapak semuanya. Tadi sudah dibilang kan, tanpa ada paksaan dan tekanan. Nah, sekarang silakan ditulis. Tuliskan di dalam kertas itu ya. Bagi yang sudah siap silakan ditempelkan pada bagian sini nilai-nilai kebajikan. Ya, silakan ditempel. Bagi yang sudah siap silakan maju ke depan. Satu-satu ya, satu-satu. Sekarang kalau sudah ditempelkan, Bapak ingin beri tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Oke. Sekarang kita sudah menempelkan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada di dalam diri anak-anak Bapak semuanya. Ya, akan Bapak bacakan. Di sini ada dan di antara anak Bapak menuliskan tidak boleh membeda-bedakan teman. Wah, bagus ya. Kemudian tidak boleh berkelahi dan mencontek. Yang ketiga, tidak boleh mencontek, sama. Kemudian tidak boleh mencontek saat ujian, masih sama. Tidak boleh makan di dalam kelas, saling menghormati dan menyayangi sesama lain, tidak mencontek dan menjaga kebersihan, tidak saling menghargai, tidak berbohong. Kemudian tidak boleh mencontek, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh berkelahi. Wah, banyak pikiran di dalamnya ya. Kemudian tidak boleh mencontek, sama. Tidak boleh mencontek, tidak boleh memotong pembicaraan guru saat menerangkan pelajarannya. Bagus ya. Kemudian tidak boleh mencuri barang teman, tidak boleh mencontek saat ujian, masih sama. Tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian tidak boleh berkelahi, tidak boleh ribut di dalam kelas, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh makan di dalam kelas, tidak ribut saat belajar, tidak boleh keluar dari kelas saat belajar. Nah, sekarang Bapak ingin mengubah nilai-nilai ini menjadi keyakinan kelas. Ya. Nah, sekarang anak Bapak yang memberikan pendapatnya ya. Yang pertama, tidak boleh membeda-bedakan teman. Nah, saling menghargai. Saling menghargai. Kemudian yang kedua, tidak boleh berkelahi. Nah, saling menghargai. Kemudian tidak boleh mencontek saat ujian. Jujur. Nah, itu dia, jujur. Kemudian yang boleh datang terlambat. Juga disiplin. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu menjaga. Itu masuk kebersihan. Menjalankan tugas yang diberikan guru itu bertanggung jawab. Boleh ribut di dalam kelas. Ada ini satu lagi, tidak boleh ribut di dalam kelas. Menjaga ketertiban. Ya, sudah dapat kita 6 keyakinan kelas kita. Yang pertama, saling menghargai, jujur, disiplin, kebersihan, bertanggung jawab, ketertiban. Masih ada? Sudah pas? Sudah sepakatkah kita dengan 6 keyakinan kelas kita? Nah, sudah. Kalau sudah kita sepakati, Bapak akan menyimpulkan
karena keyakinan kelas itu dibentuk secara bersama-sama, maka jadi tanggung jawab para siswa untuk menaatinya tanpa ada paksaan. Jadi kalau kita sudah sepakati, kita tidak boleh melanggar, kita harus menghormati keputusan kita tentang membuat keyakinan kelas. Dan kemudian apa fungsinya? Yaitu fungsinya anak bapak nanti bisa mengendalikan dirinya agar anak bapak belajarnya bisa bersikap baik di sekolah maupun di rumah. Nah, itulah proses dari tentang pembuatan keyakinan kelas kita. Nah, hanya itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Kita membuat tanda tangan kita ya kalau kita sudah setuju. Mulai dari Tiara dulu. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Raudatul Jannah, siswa kelas 5 SD Negeri 6 Talamau. Saya sangat senang berdiskusi dengan Bapak Guru membuat keyakinan kelas karena dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rachel Amanda Putri. Saya kelas 5 SDN 26 Talamau. Saya senang kali berdiskusi dengan Bapak Guru untuk membuat keyakinan kelas, untuk membuat sikap mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafitara Adista. Saya kelas 5 SDN 26 Talamau. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bapak Guru untuk membuat keyakinan kelas karena dapat menumbuhkan sikap menghargai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi.